Marco, kami persilahkan. Selamat malam, teman-teman semua. Yuk, mari kita kembali berdoa sebelum kita masuk dalam sharing session malam ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pengajaran kisah para rasul mengajarkan kami apa sesungguhnya misi kehidupan kami, agenda kehidupan kami. Misi Allah seharusnya menjadi misi kami. Itulah yang seharusnya menjadi pusat perhatian kami di dalam kehidupan kami yang sementara ini. Kiranya Tuhan menolong kami juga untuk masuk, untuk melihat para rasul adalah orang-orang biasa seperti kami. Tetapi karena Allah, Roh Kudus memimpin dan mengendalikan mereka, Tuhan mampukan mereka untuk menjadi saksi-saksi yang efektif, yang bertahan, sekalipun tantangannya begitu luar biasa. Maka kiranya malam ini, di dalam sharing ini, kiranya kami sama-sama belajar. Dan Tuhan tolong kami tidak hanya memenuhi pengetahuan kami, tetapi kisah para rasul ini betul-betul mengubah kehidupan kami, mengubah agenda kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, ini kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan sharing kita dalam kisah para rasul. Hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan menyelesaikan sampai awal pasal 8. Awal pasal 8 itulah awal dari pemberitaan Injil yang masih seputar di Yerusalem. Nah, ini kita akan masuk pada hari ini. Saya akan mulai dari ayat kunci yang merupakan pengutusan kita dalam misi Allah. Kemarin kita udah sama-sama tahu apa misi. Misi Allah sesungguhnya adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bagi kita ditandai dengan kedatangan Yesus Kristus. Kerajaan Allah sudah datang, lalu kerajaan Allah belum datang. Kenapa? Yesus Kristus akan datang kembali. Dan apa misi kita? Itu yang ditegaskan di dalam ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sehingga inilah yang menjadi struktur dari kisah para rasul. Nah, hari ini kita baru sampai di dalam Yerusalem dan kita akan memulai nanti masuk ke Yudea dan Samaria. Jadi pasal 1 sampai pasal 7 kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, apa syaratnya? Jelas sudah disampaikan bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi tidak ada syarat lain. Oh, para rasul, para murid ya, adalah orang-orang biasa. Kita tahu dalam seluruh Injil apa bahkan mereka setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka ngapain? Mereka tetap mengurung diri dalam ruang-ruang dengan pintu terkunci. Mereka ketakutan. Ini realita yang dialami oleh para rasul. Bahkan sesudah Yesus bangkit. Nah, syaratnya bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah sebabnya kalau kita mulai kisah 1, pasal 1, yang setelah kenaikan Yesus, apa yang dilakukan para murid? Murid-murid menantikan turunnya Roh Kudus seperti perintah dan janji Yesus. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 4 dan 5, Yesus memang mengatakan kepada mereka, pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi mereka betul-betul menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, apa yang mereka lakukan di dalam menantikan? Kalau kita lihat kisah 1 ayat 12 sampai 14, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama.
Jadi kisah para rasul sudah sejak awal menunjukkan kepada kita doa mempunyai satu arti penting, signifikan di dalam bagaimana para murid mengerjakan misi Allah. Mereka bertekun akan janji yang Allah, lihat ya, dengan berdoa. Nanti kita akan lihat ini pada bagian dalam pembahasan kita. Lalu kemudian kisah 1 ayat 15 sampai 26, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka akan menentukan pengganti Yudas. Dan apa yang mereka lakukan untuk menentukan pengganti Yudas? Berdoa. Jadi kalau kita lihat ayat 1 itu mereka berdoa, ayat 24 pasal 1 ayat 2. Mereka semua dan berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Jadi kisah 1 mereka masih menantikan ketika dikatakan bila mana Roh Kudus turun atas kamu. Dan bila mana itu kemudian terjadi di kisah para rasul ayat 2. Pentakosta, turunnya Roh Kudus menjadi titik awal pergerakan Injil. Syaratnya jelas, bila mana Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kita tahu sama-sama Roh Kudus turun di mana? Sesuai kisah 1 ayat 8, Yerusalem. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam konteks bergereja pada waktu itu ada perayaan dalam Yahudi itu ada perayaan 3 perayaan besar dan salah satu perayaan adalah hari raya 7 minggu untuk awalnya itu untuk merayakan panen. Nah, dalam perayaan besar itu seluruh laki-laki Yahudi itu kembali datang ke Yerusalem berkumpul di bait Allah. Itulah sebabnya kemudian nanti kita tahu bahwa semua orang Yahudi di kolong langit itulah yang terjadi. Jadi Roh Kudus turun ke atas para rasul, jelas dikatakan disertai dengan 3 pertanda khusus. Bunyi seperti tiupan angin keras, dan ini mengingatkan kita percakapan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Lalu kemudian lidah-lidah seperti lidah api dan bahasa-bahasa lain. Nanti kalau kita masuk dalam diskusi, walaupun saya tidak akan masuk pembahasan, ini berbeda. Walaupun sama-sama bahasa lidah, tapi ini fenomena yang berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam karunia roh di dalam Korintus. Sama-sama pemberian Roh Kudus, tapi berbeda. Nah, nanti kita lihat. Jadi apa yang bedanya secara khusus adalah ini para rasul berbicara dengan bahasanya sendiri dan dimengerti. Jadi lebih ini sebenarnya karunia pendengaran. Dimengerti oleh semua orang Yahudi yang datang dari berbagai area itu mendengar dalam bahasa kelahirannya sendiri. Jadi kalau kita lihat ini yang terjadi ya, kalau saya ambil dari 2 sumber peta. Jadi inilah negeri orang Yahudi yang hadir ketika Pentakosta. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mengapa? Untuk merayakan hari raya penting orang Yahudi. Nah, lalu ayat inilah bahasa lain tadi. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang, nah itulah orangnya itu. Ada orang Kapadokia, Pamfilia, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat bedanya ya, ini lebih bahasa pendengaran, karunia pendengaran. Para rasul berbicara tentu dengan bahasa Arab dan kemudian mereka mendengarnya dalam bahasa masing-masing. Lalu apa yang terjadi? Sebagian orang kaget. Lalu sebagian ayat 13 ada yang menyangka mereka sedang mabok anggur manis. Tapi kemudian Petrus
menjelaskan. Itulah yang terjadi pasal ayat 14 sampai 20. Petrus menjelaskan tentang apa yang sebenarnya itu terjadi. Peristiwa Pentakosta adalah penggenapan janji Allah untuk mencurahkan rohnya ke atas manusia pada hari-hari terakhir. Ingat ya. Jadi inilah kita sejak kedatangan Yesus, kita sudah masuk di hari-hari terakhir, zaman akhir yang menuju akhir zaman saat Tuhan Yesus datang kembali. Itulah konteks kita memahami kerajaan Allah. Mesias datang 2 kali. Jadi hari-hari terakhir itu adalah masa antara kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Itulah janji bahwa Allah akan mencurahkan rohnya dengan mengutip Yoel 2. Nah, ini juga menjadi penjelasan bagaimana pembalikan Babel. Kalau Babel mereka diserahkan dengan bahasa dan sekarang mereka dipersatukan dengan bahasa. Walaupun bahasa-bahasa itu mereka dengar dalam bahasa masing-masing. Lalu kemudian kita masuk, sesudah itu kemudian Petrus berkhotbah yang diawali dengan ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, apa intinya? Inti dari khotbah penginjilan selalu begini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret. Khotbah Petrus di hari Pentakosta merupakan khotbah pertama penginjilan dalam era pada hari-hari terakhir, era zaman akhir yang menuju akhir zaman. Dan ini menandai khotbah penginjilan dalam Kisah Para Rasul. Tentu ada berbagai variasi sesuai dengan konteksnya, tapi inti dari apa yang diberitakan dalam khotbah penginjilan sudah dinyatakan di dalam khotbah Petrus. Di dalam ketika terjadi Pentakosta. Nah, menarik. Khotbah penginjilan itu kemudian dijelaskan oleh oleh Petrus di ayat 40. Nah, menarik. Ketika ayat 40 saya baca buat teman-teman. Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus bersaksi dan mendesak, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Dari konteks penginjilan, khotbah penginjilan, sekarang dia menggunakan terminologi bersaksi. Lukas menggunakan bersaksi. Ini kembali seperti diskusi kita di awal, jangan ada dikotomi. Tidak ada dikotomi antara bersaksi dan penginjilan. Tidak ada dikotomi. Jadi ini berganti. Nanti kita akan lihat. Nah, mari kita lihat apa itu khotbah penginjilan. Khotbah penginjilan beritanya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus secara khusus bagi orang Yahudi, bagaimana menolong mereka bahwa peristiwa-peristiwa Injil Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari kitab suci. Tentu ini nanti berbeda ketika Paulus umpamanya di dalam ini berbicara kepada orang Athena yang tidak mempunyai menerima hukum Taurat. Di sana ia berbicara Allah pencipta. Nah, ini kita bedakan. Tapi intinya adalah Yesus Kristus itu adalah Mesias, adalah Allah. Nah, mari kita lihat isinya. Yang pertama, ayat 22. Yesus dari Nazaret hidup dan karyanya. Bagian ini terus mengkontraskan apa yang dilakukan Allah kepada Yesus Kristus dan apa yang orang-orang Yahudi, orang-orang durhaka lakukan buat dia. Yesus mati, nanti kita lihat. Yesus datang bukanlah soal kemudian kebetulan. Bukanlah karena kekuasaan kekaisaran. Tapi sudah ditentukan Allah sejak awal. Dilakukan Allah. Ini hal yang pertama. Yesus dari Nazaret. Bicara Yesus. Itu adalah rencana Allah. Penggenapan dari rencana Allah sejak awal. Lalu kemudian jelas Yesus dari Nazaret tentang kematiannya. Dan di sini kita lihat kontras. Kematian Yesus itu dilihat
dari dua sisi yang paradoks. Dia yang diserahkan Allah. Berarti mengapa Yesus mati? Memang dia diserahkan untuk mati. Tapi ini tidak melepaskan kontribusi dari manusia berdosa. Mengapa Yesus mati? Karena manusia berdosa lah yang kamu salibkan dan kamu bunuh. Nah, ini membuat kita memahami kematian Kristus jauh lebih ini. Bahwa ia mati memang diserahkan sebagai anugerah Allah bagi kita. Dalam rencana Allah. Tapi ia mati karena kita. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Lalu ketiga, tidak berakhir dengan kematian. Yesus dari Nazaret berbicara tentang kebangkitannya. Nanti kita tidak punya waktu ya untuk membaca ayat-ayatnya itu. Ada dua hal yang dijelaskan tentang pernyataan tentang kebangkitan Yesus. Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut dan karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ada gambaran yang menarik di sini. Ia mengutip apa yang dituliskan oleh Daud. Lalu kemudian Petrus berkata, itu pasti bukan. Kenapa? Daud sampai saat ini masih kita lihat kuburannya. Dia berbicara kepada orang Yahudi. Tapi kita tidak tahu kuburannya. Kenapa? Tidak dikuasai oleh kematian. Lalu masuk kepada pemuliaan dan kenaikannya, Allah meninggikan dia dan dia duduk di sebelah kanan. Dan dari posisi yang termulia itu, inilah peristiwa Pentakosta. Ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan dan kemudian mencurahkannya kepada umatnya. Dan ini menuju kepada eskatologis. Allah akan meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sudah dan belum. Apakah semua musuhnya sudah diletakkan? Ya, disalib semua musuh sudah ditaklukkan. Tapi apakah betul-betul sudah dihancurkan? Belum. Itu konteks kerajaan Allah. Sudah dan belum. Lalu kesimpulan dari Yesus Kristus itulah kemudian ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan tentang itu semua, ini berbicara khotbah penginjilan. Khotbah penginjilan pertama kita berbicara tentang apa beritanya. Beritanya adalah tentang Yesus Kristus. Kalau saya peras lagi kita simpulkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi ada saksi-saksi Injil. Ini dia. Jadi kita tidak boleh lepaskan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Betul? Bagi para rasul saat itu, betul-betul mereka melihat dengan mata. Atau kata Yohanes, kami raba. Apa arti kita menjadi saksi saat ini? Kau tanya bukti dia hidup. Dia hidup dalamku. Kita tidak akan pernah menjadi saksi yang efektif. Kecuali kita tidak akan pernah bisa memberitakan Injil secara efektif. Kecuali kita saksi. Apa itu saksi? Kita alami. Kristus itu kita alami. Dan apa kemudian janji-janji Injil yang perlu kita beritakan? Bahwa janji Injil menerima anugerah, yaitu ada dua hal yang diungkapkan di sini. Pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Diberikan Roh Kudus. Itulah sebabnya kemudian dikatakan dalam suratnya di Korintus, Paulus mengatakan, kamu bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan apa syaratnya? Tetap harus kita sampaikan. Pertobatan dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Berbicara memberi diri dibaptis ini tidak berbicara tentang seremoni, tetapi berbicara bagaimana kita digabungkan di dalam konteks tubuh Kristus, warga kerajaan Allah atau anggota keluarga Allah menurut apa nanti yang disampaikan Rasul Paulus dalam Efesus 2. Inilah khotbah penginjilan. Nah, ini yang menjadi satu gambaran dari khotbah penginjilan yang terus berlangsung dalam kisah para rasul. Nah, jadi kita tidak akan lihat nanti itu dalam bagian-bagiannya, hanya nanti kita akan lihat
secara berita intinya, berita, saksi, apa yang janji-janji, apa syaratnya, jelas itu sudah dinyatakan sejak dari khotbah pada Pentakosta. Tetapi nanti dalam masa Paulus kita lihat penginjilan itu kemudian bagaimana itu menjadi kontekstual. Itu pada sesi berikutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kita seringkali mendikotomikan berbicara tentang penginjilan dengan berbicara tentang bersaksi. Seolah-olah kemudian bersaksi itu hanyalah soal kehidupan, lalu kemudian bagaimana hidup yang baik, lalu kemudian penginjilan adalah ketika verbal. Tapi ini kita tidak bisa lepaskan. Mari kita lihat kembali ketika saksi. Saksi bersaksi, dan kalau kita lihat semua ungkapan-ungkapan ini, apa yang disaksikan dan nggak lain dan nggak bukan adalah Injil itu. Saksi itu selalu berbicara tentang Yesus, kebangkitannya. Yesus inilah yang dibangkit. Saksi, ia bangkit dari antara orang mati. Jadi kita tidak boleh lepaskan. Seharusnya kita tidak perlu mendikotomikan hal ini. Panggilan kita, ya dua hal ini yang kita harus sampaikan. Jadi saya lebih melihat apakah kemudian ini perlu didikotomikan? Tidak. Tapi mungkin ini bisa kita katakan sebagai bagian dari proses. Atau sesuatu, justru saya katakan syarat. Kita tidak akan pernah sejago-jagonya kita berdebat soal Yesus Kristus. Yesus Kristus bangkit. Tapi kalau kesaksian hidup kita tidak mendukung, itu juga tidak akan ada artinya. Oke, sekarang mari kita lihat. Sampai di sini jelas, bila mana Roh Kudus turun atasmu, maka berkuasa. Dan kita lihat, sampai di sini belum ada satu tantangan dan perlawanan. Dan jelas dicatat, kalau kita lihat laporan kemajuan, perkembangan Injil, perkembangan gereja, ayat pasal 1 ayat 15, mereka yang berkumpul itu menanti-nantikan Roh Kudus itu 120 orang banyaknya. Tapi ayat 20, pasal 2 ayat 41, setelah khotbah Petrus, lalu kemudian dicatat, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, bagaimana kehidupan yang 3.000 jiwa, orang-orang yang dibaptis itu, lalu kemudian kita diajarkan cara hidup jemaat yang sudah sangat sering kita kenal. Kalau kita lihat bagian-bagian yang saya berikan arsir dengan berbagai warna itu menunjukkan ada empat yang menunjukkan satu gereja yang dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, satu gereja persekutuan jemaat yang hidup. Saya kutip apa yang diungkapkan umpamanya oleh Tom Wright dalam Kisah Para Rasul untuk Semua Orang. Kisah Para Rasul ayat 2 pasal ayat 42 sampai 47 sering dianggap peletakan 4 penanda gereja. Pengajaran, persekutuan dari mereka yang telah percaya, lalu memecahkan roti dan berdoa. Ini dari si Tom Wright. Keempatnya adalah bersama-sama. Anda tidak bisa memisah-misahkan atau menyingkirkannya salah satu tanpa merusak seluruhnya. Jadi seringkali kita berkata, gereja yang penting pengajaran. Tapi jika kita melakukannya tanpa kasih, dengan menyakiti hati orang, itu belumlah gereja yang saya katakan yang betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus. John Stott, 4 tanda gereja yang hidup karena dikuasai dipimpin Roh Kudus adalah gereja yang belajar, pengajaran rasul-rasul, gereja yang murah hati, persekutuan dengan dalam satu persekutuan, gereja yang beribadah vertikal ke Allah, ke atas, dan gereja yang kemudian juga melakukan kesaksian keluar. Gereja yang menginjili. Nah, apakah yang diungkapkan? Ini nanti diulang kembali dalam pasal 4. Nah, apakah yang diungkapkan ini adalah realita ideal yang terus berlangsung?
Dan tampaknya tidak. Bagian ini hanya mengungkapkan jika gereja dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, inilah yang terjadi. Bagaimana gereja mula-mula? Lukas sebagai sejarawan betul-betul mencatat dan mengakui. Kalau kita lihat nanti, bukan berarti ini sesuatu yang terus berlangsung ideal. Tapi digambarkan gereja yang dikuasai dan dipimpin Roh Kudus itu dia. Masuk pasal 5 nanti, setelah berbicara tentang cara hidup jemaat yang sangat baik itu, ada kemunafikan, ada kebohongan Ananias dan Safira. Lalu ada masalah mementingkan kelompokku. Kita baca nanti di pasal 6 ayat 1 ada pengabaian pada jemaat Yahudi, janda-janda jemaat Yahudi yang berbahasa Yunani. Lihat. Jemaat Yahudi tapi latar belakangnya berbahasa Yunani. Itu aja terjadi pembedaan. Dan ada isu rasialisme. Kenapa? Masih sama seperti konsep orang Yahudi yang nggak bisa dilepas. Merasa Injil itu hanya kepada bangsa Yahudi. Dari pasal 1 sampai pasal 7, mereka tidak bersaksi kepada bangsa-bangsa yang lain sebagaimana pengutusan. Kira-kira berlangsung 13 sampai kira 15 tahun. Itu Injil hanya seputar Yerusalem kepada orang-orang Yahudi. Tapi jika kemudian kita lihat tadi, pimpinan Roh Kudus terus nyata. Kalau kita sekarang, saya terus laporkan laporan kemajuan ini. Setelah kita lihat itu tadi, maka pasal 2 ayat 47 dicatat. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sekarang kita masuk pasal 3 dan pasal 4. Di pasal 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Seorang yang sudah lumpuh puluhan tahun. Lalu kemudian ketika ia datang, aku tidak mempunyai perak. Tapi dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Nah ini menarik ya. Jadi fenomena-fenomena penyembuhan saat ini. Seketika itu juga, Lukas mencatat. Laki-laki itu tidak mengalami pemulihan secara berangsur-angsur. Melainkan kaki dan pergelangan kakinya langsung menjadi kuat. Sehingga ia bisa melompat berdiri dan berjalan. Lalu ia melompat serta memuji Allah. Itu dicatat ayat 7 dan 8. Ini kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam Lukas, apa yang disaksikan Injil Lukas, apa yang disaksikan di dalam kisah para rasul, yang disaksikan Petrus dalam khotbahnya, bagaimana Yesus di pelayanan Yesus dengan tanda-tanda dan mukjizat, maka Lukas mencatat bahwa dalam pelayanan para rasul, Yesus meneguhkan sebagaimana Allah telah meneguhkan pelayanan Yesus dengan kuasa untuk melakukan berbagai mukjizat dan tanda ajaib. Yesus juga meneguhkan pesan yang disampaikan para rasul dengan kuasa untuk melakukan hal-hal yang sama. Selalu momen tidak berakhir. Nah ini nih permasalahan kita sekarang ya. Nanti saya akan bahas soal tanda dan mukjizat ini. Kita selalu berakhir di berkat Allah. Di kesembuhan. Petrus tidak berakhir di kesembuhan. Kesembuhan itu digunakan sebagai sarana untuk kembali berkhotbah, melakukan pemberitaan Injil. Dan dari ayat 3 ini, setelah menyembuhkan yang lumpuh itu, Petrus pakai itu untuk berkhotbah di Serambi Salomo. Dan kembali kita lihat dari khotbahnya, pola pemberitaan Injil bagi orang Yahudi adalah perbuatan manusia yang kontras dengan perbuatan Allah, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan itu semua ini khas Yahudi. Itu semua adalah penggenapan kitab suci dan selalu kemudian sampai kepada puncak keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita masuk kepada pasal 4. Apakah? Nah, ini mulai terjadi perlawanan. Apa itu perlawanan? Akibat iri dan dengki.
Bukannya bersyukur melihat seorang lumpuh berjalan. Lalu orang-orang Yahudi, mahkamah agama, atas kuasa apa kalian melakukan itu? Pasal 4 ayat 1 sampai 22, perlawanan inilah bagian yang terus mewarnai perlawanan yang iblis gunakan, perlawanan secara fisik, dimulai ancaman dan penganiayaan. Tapi Lukas mencatat buru-buru, seolah-olah kalau perlawanan maka wah, ini akan menurunkan semangat penginjilan atau menurunkan, akan berdampak kepada Injil. Kemarin di sesi satu kita tahu, bukan tantangan yang membelenggu pemberitaan Injil. Di ayat 4 buru-buru, Lukas menuliskan begini. Namun, nah ini kata namun, mempertentangkan bahwa ya perlawanan oleh mahkamah agama mulai. Tapi di antara yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Ya, ada. Sekarang dicatat sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Berarti lebih daripada itu. Yang sekarang dicatat hanya laki-laki. Lalu nanti kita akan masuk doa jemaat setelah mendengar apa yang terjadi kepada Petrus dan Yohanes, yaitu ancaman dari mahkamah agama. Lalu kemudian cara hidup jemaat. Mari kita review sedikit apa, bagaimana perlawanan yang diberikan kepada para rasul di bagian pertama ini. Kalau kita lihat nanti jelas pasal ayat 1 sampai 3 pasal 4 ditangkap dan dipenjara, dan itu berulang di pasal 5 ayat 17 sampai 18. Lalu di pasal 4 dan pasal 5 berulang kali diperiksa dan disidang mahkamah agama. Dilarang dan diancam dengan keras supaya tidak lagi memberitakan nama itu, bahkan mereka tidak mau menyebutnya nama Yesus, lalu dicambuk. Tapi ini tadi, bila mana Roh Kudus turun atas kamu, mereka yang dulu takut, kita lihat bagaimana reaksi orang ketika melihat dalam sidang yang seharusnya, kalau sidang seharusnya intensinya bagaimana supaya bebas, mereka gunakan itu untuk memberitakan Injil. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Jelas, identitasnya jelas bagi mereka. Mari kita lihat kembali bagian-bagian ini. Kisah 4 ayat 18. Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes? Namun Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan ini alasannya. Jika betul Injil itu sudah merubah, begitu berkuasa, powerful, maka tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Kalau saya bagi kita saat ini, tidak mungkin aku tidak berbicara apa yang telah merubah hidup. Saya ajak kita untuk melihat kisah 5 ayat 17 sampai 21. Melihat bagaimana perubahan ini. Saya pikir agak agak kisah 5 ayat 17 sampai 21. Kalau kita lihat ayat 17 sampai ayat 18, mereka ditangkap. Ditangkap karena mengajar dalam nama Yesus. Lalu malamnya ayat 19, pasal 5 ayat 19, namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara dan membawa mereka keluar. Dimasukkan ke dalam penjara, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, lalu malamnya dilepaskan malaikat. Dan kalau saya ya, woi dilepaskan malaikat, ya udah,
Memang inilah Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dilepaskan malaikat. Kemana kita? Balik lagi. Saya pikir bagi saya gila jika tidak dikuasai dipimpin Roh Kudus. Malaikat kalau bagi kita itu kita lihat inilah berkat Allah, lihat dilepaskan dari penjara. Kita berhenti pada mukjizat itu. Tapi mukjizat berkat itu sebagai sarana kembali untuk kembali. Misinya adalah misi Allah. Ya, dia ditangkap dan kemungkinan besar ditangkap di bait Allah, dimasukkan penjara, dilepaskan oleh malaikat, kembali lagi. Dan akhir dari kisah itu, lihat, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu mencambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Namun kisah 5 ayat 41 sampai 42. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Lalu kemudian setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Mesias, tentang Yesus adalah Mesias. Beritanya sama. Larangannya jelas, jangan bicara lagi dalam nama Yesus, tapi mereka terus melakukan. Jadi dasar mereka sukacita bukan sugesti, bukan karena dibebaskan. Tapi mereka bersukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Kenneth dalam bukunya Without a Doubt. Dia mengatakan kesediaan para rasul untuk menderita bahkan mati demi bersaksi tentang fakta historis mengenai Yesus Kristus mengokohkan kredibilitas dan kelayak percayaan berita Injil yang mereka bawa. Gak yakin nama berita Injil itu, gak akan mau mati dia. Mereka tidak akan mau bersusah-susah seperti itu jika kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus bukanlah sebuah fakta historis yang mereka saksikan sendiri. Maka bagi kita hari ini, apakah fakta kebangkitan Kristus mempengaruhi kehidupan kita? Nah, sekarang bagaimana terus mereka mengalami kekuatan itu menarik. Sekarang mari kita lihat kembali ke pasal 4. Apa yang terjadi setelah mereka dilepas, mereka kembali kemana? Pasal 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Kira-kira, ini saya tanyakan ke kita ya, kalau kita adalah jemaat, Petrus datang, gue dipukulin, lalu diancam, mau dibunuh kalau saya bicara berita Yesus. Kira-kira apa nasihat kita? Apa yang kita akan lakukan kepada mereka? Udahlah Pet, kita tiarap dulu. Kita aman, kita tunggu waktu aman. Mungkin kan saya pun akan paling ngotot di depan berkata, Pet, tenang dulu. Tapi apa yang mereka lakukan? Yuk, mari kita lihat. Apakah tanggapan langsung jemaat mula-mula ketika mendengar apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes dan semua perkataan ancaman imam-imam kepala dan tua-tua? Berdoa. Sekarang mari kita lihat apa isi doa mereka. Sekarang oke, sekarang kita sepakat berdoa. Apa kira-kira isi berdoa? Dan ini akan mungkin mengoreksi apa isi-isi doa kita. Kalau saya masuk, biasanya acara-acara kita, kalau di persekutuan, bahkan mungkin di persekutuan alumni, isi doa kita selalu apa? Supaya lancar. Saya sih nggak apa-apa supaya lancar. Tapi apa intinya? Mari kita lihat. Isi doa mereka ayat 24. Mereka berdoa kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Satu pengakuan Allah yang berdaulat. Itulah kiranya menjadi isi doa kita.
Allah yang berdaulat. Yang berdaulat bukan para mahkamah agama, bukan para penguasa itu. Allah yang berdaulat. Dan makin kita lihat kedaulatan itu, ayat 25. Perlawanan kepada Tuhan dan yang diurapi Tuhan sudah terjadi sejak dulu. Dan ada satu keyakinan, bahwa segala rencana dan usaha manusia melawan Tuhan dan pribadi yang diurapi Tuhan adalah sia-sia. Bahkan apa yang terjadi kepada Yesus Kristus, semuanya ada di dalam kendali dan rencana Allah. Apa artinya? Mereka tidak akan pernah sanggup melakukan sesuatu Terlempar ya Bang Niko ya? Iya, Kak. Iya, Iya, suaranya iya hilang. Catherine. Oke, kita tunggu ya. Iya. Terlempar kayaknya satu lagi. Ya Bang, tadi terlempar Bang Niko. tadi udah sampai di mana? Masih doa jemaat itu tadi Bang. Di kisah 4 ayat 23 sampai 31. Udah masuk ke isi doa ya? Iya, Oke. Oke. Apa yang terjadi kepada, mari kita, saya ajaklah kita, ayat 27 28 ini penting. Pasal 4 ayat 27 sampai 28. Pasal 4 ayat 27 sampai 28, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Lalu ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendakmu. Apa artinya? Kematian Yesus telah ditentukan dan direncanakan Allah. Maka itulah yang akan terjadi. Tidak akan pernah terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Wah, ini kekuatan yang sangat besar. Walaupun ketika mempersiapkan ini saya bergetar. Lalu kemudian mereka ceritakan, mereka menyatakan kepada Allah apa ancaman dari pemuka agama. Dan lihatlah permohonannya kemudian. Permohonannya sama sekali. Wah, ini menarik. Tidak, bukan soal lepaskan kami dari berbagai ancaman ini. Tapi apa? Ayat 20, ayat 29. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman. Dan supaya apa? Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus itu. Dan itu yang terjadi. Dan ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa bukti dipenuhi Roh Kudus? Bukan tentang mukjizat, bukan tentang karunia-karunia, tapi lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Masuk kepada refleksi, belajar dari pengalaman jemaat mula-mula. Bagaimana cara pandang kita tentang situasi sulit dan apa yang paling baik untuk menghadapi situasi sulit. Bagaimana respon jemaat mula-mula terhadap ancaman dan tekanan menjadi teladan bagi setiap kita yang mengalami tekanan dan hambatan dalam memberitakan Injil di masa sekarang. Lalu kemudian saya teruskan, doa mempunyai satu arti signifikan. Bagaimana menerima kuasa itu, menerima kuasa kekuatan yang berlimpah-limpah itu dalam kisah para rasul. Yang dicatat saja satu. Dalam para murid di ruang atas, mereka berdoa. Menentukan pengganti Yudas, berdoa. Terus berdoa.
berdoa. Ini di bagian pertama. Di bagian kedua dari Kisah Para Rasul, berdoa, berdoa. Di bagian ketiga pasal 13 sampai pasal 28 terus dipenuhi doa, doa. Ini membawa kita, janji-janji Allah tidaklah membuat doa usang. Sebaliknya, hanyalah janji Allah. Allah berjanji loh kepada mereka. Kamu akan menerima kuasa. Itu janji Allah. Dan itu tidak membuat kemudian mereka tidak berdoa. Janji Allah yang memberikan kita hak untuk berdoa, sekaligus keyakinan bahwa Ia mendengar dan menjawab doa kita. Masuk kemudian pada laporan kemajuan. Sekarang perkembangan ini sampai di sini, kemudian ayat 4. Tadi seperti kita sudah baca ayat 4, pasal 4, lalu 5.000 orang. Sekarang kita masuk kepada pasal 5. Setelah pasal 4 ayat 32 itu bicara cara hidup jemaat yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama, satu modelnya adalah Barnabas, yang dengan murah hati membagikan seluruh hartanya sesuai dengan keperluan jemaat. Maka kita masuk kemudian pasal 5 sampai nanti pasal 6 ayat 7. Dusta Ananias dan Safira. Bagian ini bukan soal, hati-hati ya, bagian ini tidak tentang kenapa Ananias tidak memberikan semuanya. Kalau kita lihat jawaban dari Petrus kepada mereka, itu hakmu. Tapi jangan mengaku, ini kamu nafikan, jangan mengaku kamu memberikan semua untuk mendapatkan satu predikat kamu sangat murah hati, padahal kamu menahan. Jadi, setelah kisah yang mencatat kehidupan jemaat mula-mula yang sangat bermurah hati, Lukas kemudian secara jujur menuliskan kisah kebohongan dan kematian Ananias dan Safira. Kalau perlawanan iblis bagian pertama adalah tentang bagaimana iblis menyerang melalui penindasan fisik, perlawanan, dan perlawanan iblis saat ini dengan menyusupi masuk ke dalam jemaat melalui kebohongan Ananias dan Safira. Sekarang kita masuk Injil pergumulan, Injil redup tidak. Kita lihat. Tanda dan mukjizat. Ayat 12-16. Banyak tanda dan mukjizat dibuat oleh rasul-rasul. Apa akibatnya? Selalu tidak berakhir di tanda dan mukjizat. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat, meskipun menghadapi masalah kebohongan dari dalam jemaat, jemaat mula-mula terus bertumbuh. Penyingkapan dan penganiayaan dosa dalam jemaat seringkali akan membangkitkan kuasa baru di dalam jemaat. Allah meneguhkan pemberitaan Injilnya dengan cara yang begitu ajaib. Bahkan bayangan Petrus aja bisa menyembuhkan kuasa Allah. Sejauh ini mari kita lihat laporan perkembangan Injil. Makin lama makin bertambah jumlah orang percaya. Tapi mari kita buru-buru untuk saya mau simpulkan kembali soal tanda dan mukjizat ini. Apa pengutusan gereja? Pengutusan gereja adalah memberitakan Injil, bersaksi. Jadi, saya tuliskan di sini. Gereja diberikan mandat untuk memberitakan Injil, bukan untuk mengadakan tanda dan mukjizat. Jangan dibalik. Jika Tuhan mengerjakan tanda dan mukjizat adalah meneguhkan kebenaran berita Injil. Dan apa dampaknya? Menarik banyak orang untuk mendengar Injil. Jadi jangan pergi. Pak Petrus, para rasul, nanti kita lihat Paulus, tidak pergi ke satu daerah mau melakukan penyembuhan. Mau melakukan penyembuhan ilahi. Berpindah dari satu daerah ke daerah lain memberitakan Injil. Itu mandatnya.
Ini diungkapkan oleh Martin Lloyd Jones. Sangat jelas ditunjukkan bahwa dalam masa perjanjian baru, kebenaran Injil itu mandatnya diteguhkan melalui tanda-tanda dan mukjizat. Pertanyaannya sekarang, apakah masih berlangsung sampai saat ini? Menurut Martin Lloyd Jones masih, tapi paling banyak di mana? Seharusnya, ini dalam pemahaman saya, paling banyak hal-hal mukjizat yang supranatural ini terjadi di ladang-ladang misi. Dan jika kemudian keadaan sudah memang secara normal terjadi, umpamanya soal di kota besar, maka penyembuhannya dilakukan secara natural karena karunia kedokteran, karunia medis adalah juga dari Allah. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi apakah masih berlangsung? Saya yakini di ladang-ladang misi yang memang membutuhkan itu, Tuhan masih bekerja. Lalu sekarang kita masuk kepada tadi seperti yang saya katakan pasal 5, rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Kita lihat apa perlawanannya adalah sangat iri hati. Tadi yang saya sudah gambarkan itu. Ditangkap karena iri hati. Lepaskan. Tapi kembali masuk. Mereka melakukan pengajaran Injil. Kembali ditangkap. Apa kemudian? Ditangkap kembali. Lalu kemudian bahkan bermaksud membunuh. Tuhan pakai pertolongan lain melalui Gamaliel. Seorang mahkamah agama yang mengingatkan Teudas ada seorang pemberontak yang mau melepaskan, biasanya muncul pada waktu itu, melepaskan mereka, mengaku Mesias, melepaskan diri mereka dari kekaisaran Romawi, lalu berkata gini, Teudas dan Yudas orang Galilea awalnya mengaku tokoh hebat, tapi kemudian terbunuh dan pengikut mereka tercerai-berai. Lalu Gamaliel kemudian meminta mereka untuk membiarkan para rasul itu pergi. Karena jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentulah nanti akan lenyap sendiri. Sebaliknya, jika ternyata benar berasal dari Allah, tidak akan ada yang dapat berhasil melawannya. Nasihat Gamaliel diterima mahkamah agama. Pertanyaannya, ini untuk menjadi diskusi ya. Apakah betul para rasul selamanya dalam tanda kutip tidak dapat dilenyapkan, mati? Nah, ini dia. Kan ini asumsinya ya. Kalau bukan dari Allah, nanti Tadeus, Yudas, mati mereka, habis semua ajaran mereka. Bagaimana dengan para murid? Apakah pembuktiannya adalah tentang nggak bisa mati? Nanti, tapi kita lihat nanti. Para murid mati. Apa bedanya? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Jadi ini dia, saya mulai dulu sampai di sini. Berdasarkan logika Gamaliel, pertumbuhan gereja terus berlanjut adalah bukti kuat yang menunjukkan bahwa Injil itu benar-benar berasal dari Allah. Nanti saya akan jelaskan ini dalam penjelasan Stefanus. Berupaya menentang Injil sama saja dengan menentang Allah. Upaya itu pasti sia-sia sebagaimana doa jemaat tadi. Tapi di satu sisi, apakah yang dikatakan Gamaliel ini benar 100%? Artinya, kalau bukan dari Allah, mereka tidak akan mati? Apakah letaknya soal kematian para hamba-hambanya? Hamba-hambanya juga nanti akan mati. Stefanus dirajam. Tapi apa bedanya dengan Tadeus? Kita akan lihat. Lalu, perlawanan berikutnya dari iblis. Setelah penganiayaan dan kebohongan dalam jemaat, sekarang iblis menyerang gereja dengan pengalihan perhatian dari pemberitaan firman. Apa itu? Mulai terjadi cekcok dalam jemaat. Bahwa yang diperhatikan hanya janda-janda berlatar belakang bahasa Yahudi. Yang berlatar belakang bahasa Yunani tidak diperhatikan. Lalu kemudian beralihlah perhatian para rasul untuk mengurus urusan-urusan meja. Lalu kemudian masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dengan memilih 7 laki-laki di antaranya Stefanus dan Filipus, yaitu yang dikatakan penuh roh dan hikmat untuk pelayanan meja. Di sini kita melihat apa arti kata yang digunakan dua-duanya adalah pelayanan. Apa itu?
Baik pelayanan meja maupun pemberitaan Injil sama pentingnya. Ujungnya adalah apa? Supaya Injil terus diberitakan. Kadang-kadang kita mau melihat ya, khotbah pendeta yang lebih penting. Penting juga yang pengurus meja. Intinya kiranya visinya sama. Lalu ditutup kemudian bagian ini rangkuman perkembangan Injil. Iblis terus menyerang gereja. Awalnya yang terus nanti akan berlangsung. Yang paling kasar adalah kekerasan dan penganiayaan. Perlakuan kasar kepada para murid. Lalu iblis melalui menyusupi gereja, melalui kemunafikan, kebohongan. Lalu kemudian pengalihan perhatian pada hal-hal sosial. Namun di tengah pergumulan yang ada, dalam kacamata manusia, mungkin akan semakin tersendat pemberitaan Injil. Namun di tengah berbagai masalah tersebut, catatan Lukas tentang gereja di Yerusalem diakhiri oleh pernyataan kunci tentang perkembangan Injil, yakni tersebarnya firman Allah dan pertumbuhan gereja. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Bahkan sekarang, siapa yang ikut? Imam. Ya, tadinya yang masuk dalam mahkamah agama, para imam sebagian besar mulai menerima iman itu. Hal ini jelas menegaskan, bukan para rasul, tapi pimpinan Roh Kuduslah melalui ketaatan para rasul dalam memberi kemenangan kepada gereja di tengah pergumulan atau kesulitan. Sampai di sini kita masuk kepada laporan perkembangan pasal 6 ayat 7. Firman Allah makin bertambah, makin tersebar, makin bertambah jumlah, termasuk sekarang para imam. Perlawanan berhenti, seolah-olah ini keemasan. Tapi kita masuk kepada bagian berikutnya, Stefanus. Apa tuduhan terhadap Stefanus yang dikatakan berulang kali dikatakan penuh roh itu? Tuduhannya, caranya betul-betul apa yang dialami Stefanus, betul-betul apa yang dialami oleh Yesus. Tuduhannya jelas dengan mengajukan saksi-saksi palsu. Stefanus dituduh menentang dan menghina bait Allah dan hukum Taurat. Dan ini bagi orang Yahudi berarti menghina bait Allah, menghina hukum Taurat adalah menghujat Allah. Apa pembelaan Stefanus? Stefanus bukannya membela diri supaya lepas, tapi malah makin menunjukkan. Stefanus mengungkapkan jelas bahwa bait Allah, Allah tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Stefanus dituduh menghujat Musa dan Allah, lalu kemudian Stefanus mengembalikannya. Justru Israel lah yang menolak para nabi. Lalu Stefanus dituduh menghina bait Allah dan menghujat Allah. Stefanus menegaskan yang maha tinggi sekarang tidak tinggal dalam rumah-rumah buatan tangan manusia. Dan itu membuat, kalau kita lihat, Stefanus dibunuh. Menarik untuk melihat ayat bagian-bagian berikutnya. Diungkapkan, ketika dibunuh, dia dikatakan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus menyatakan bahwa ia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan bagi orang Yahudi, jelas ini, menghujat Allah. Kenapa? Karena mereka tahu Daniel. Kalau menyebut anak manusia, itu berarti Allah. Dengan menyebut Yesus Allah, berarti menghujat Allah. Lalu kemarahan tidak terkendali, mereka pun melempari Stefanus dengan batu. Jelas, ini yang saya katakan tadi. Kalau apa yang dikatakan Gamaliel, apakah Anda bisa mati? Mati kok. Di mana bedanya? Kita mulai dari sini. Ada sejumlah kemiripan antara kematian Stefanus dan kematian Yesus. Saksi palsu tadi, lalu kemudian di akhir dari kematiannya, masing-masing berdoa untuk pengampunan para algojo dan penerimaan diri Allah. Dan bagi saya secara khusus, Tuhan jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Dan di situ hadir siapa? Saulus. Menarik ya, Tuhan, kisah para rasul ini begitu indah. Di doa Stefanus di dalam kematiannya, Tuhan jawab, dia boleh mati. Tapi doa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan itu terjadi. Siapa yang hadir? Saulus. Yang kelak
akan dipakai Tuhan untuk meneruskan Injil. Wah, menarik. Charles Wesley mengatakan, Allah memakamkan para pekerjanya. Boleh mati. Tapi bedanya dengan Tadeus apa? Tetapi pekerjaan Allah terus akan berlangsung. Sekarang kita masuk struktur bagian kedua. Sampai di ayat 7 ini, ingat, masih di Yerusalem. Ini permasalahan Yahudi. Mereka pikir ini Yahudi. Kekristenan itu Yahudi. Kapan mulai masuk Yudea dan Samaria? Seluruh Yudea dan Samaria? Mari kita lihat. Nah, menarik. Apa yang saya katakan tadi, doa Stefanus terjawab. Saulus diperkenalkan. Di dalam kematian Stefanus, mereka menghalau dia, itu Stefanus, keluar kota dan melemparinya dengan batu. Lalu saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Lalu Saulus diperkenalkan. Saulus setuju dikatakan pembunuhan atas Stefanus, dan Saulus bahkan kemudian berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah menyeret laki-laki dan perempuan jemaat Tuhan. Sekarang bagian akhir dari perenungan kita pada hari ini menarik. Tentu walaupun ya pasal dan ayat di dalam Alkitab kita tidak ikut diilhamkan, itu diberikan kemudian. Tapi mungkin pengaturan ini secara jelas menarik. Kalau kita lihat Kisah 1 ayat 8 menjadi titik balik kemudian apa? Kematian Stefanus. Kisah 8 ayat 1. Kisah 1 ayat 8 udah sama-sama kita baca. Dan ini. Nah, apa yang menjadi titik balik Injil kemudian berkembang keluar Yerusalem? Kisah 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Salah satunya Stefanus mati. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Apa yang mereka lakukan ketika tersebar? Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Menarik ya, penganiayaan mestinya mematikan pemberitaan Injil. Ya, penganiayaan sematikan. Makanya dulu ada buku ya, siapa pengarangnya? Dibabat, semakin dibabat, semakin merambat. Menarik ya. Dalam Kisah 8 ayat 1 sampai ini ada 3 kayak rantai sebab akibat. Pada waktu itu kematian Stefanus menyebabkan penganiayaan yang hebat di Yerusalem. Dan salah satu tokoh kunci penganiayaan itu adalah Saulus. Lalu karena penganiayaan mereka tersebar. Dan ketika tersebar, mereka memberitakan Injil. Ini menunjukkan kepada kita penderitaan dan pengalaman menyakitkan dari para pemberitanya tidak menghalangi Injil mencapai tujuannya. Itulah yang ditegaskan. Dalam Kisah Para Rasul 8 ini, Allah menggunakan kematian Stefanus untuk mendesak rasul-rasulnya keluar membawa berita itu hingga ke ujung bumi. Dan ini kayaknya berulang dalam sejarah gereja. Justru di masa penganiayaan, gereja berkembang. Dan di masa ketika diangkat menjadi agama negara, kekristenan merosot. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang akan memuliakan dirinya. Kiranya ini terjadi bagi kita. Tidak saja melalui kehidupan kita, bahkan melalui kematian kita. Mereka yang ingin membasmi gereja secara hanya menyebarkannya secara besar-besaran melalui ini kembali orang-orang yang menyerahkan hidupnya dikuasai Roh Kudus. Ini menjadi slide terakhir saya refleksi akhir kemudian. Lihatlah apa yang dapat Tuhan lakukan melalui seseorang yang berserah diri sepenuhnya pada pelayanannya. Apa yang dapat Tuhan lakukan yang tampaknya bencana? Betul, Stefanus mati.
Tapi tidak seperti kata Gamaliel kepada Tadeus. Setelah mati tercerai-berai, Stefanus mati. Tapi titik itu menjadi titik balik. Injil keluar dari Yerusalem menuju ke seluruh Yudea dan Samaria. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Kira-kira itu yang saya bisa seringkan dalam sesi kedua ini. Saya kembalikan kepada Julie. Ya, terima kasih Bang untuk materi yang disampaikan, untuk firman Tuhan yang disampaikan. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa disampaikan lewat chat room maupun dapat ditanyakan secara langsung dengan raise hand dan langsung menghidupkan mic-nya. Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang ingin bertanya, ini ada pertanyaan dari saya, Bang. Tadi di paparan Abang itu disampaikan eh, yang poin Yesus dari Nazaret dan kematiannya itu ada dua dua poin gitu. Yang saya menangkapnya itu adalah sebuah syarat yang sifatnya akumulasi gitu. Dia yang diserahkan Allah, kemudian yang kedua adalah telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Saya menangkapnya itu adalah sebuah syarat akumulasi eh, u- untuk jadinya Yesus itu mati di kayu salib. Apakah dan seakan-akan jika dua hal ini tidak ada yang tidak terjadi, misalnya poin kedua telah kamu salibkan dan kamu bunuh itu tidak terjadi, maka Yesus itu tidak akan mati di kayu salib dan berarti eh, karya penebusan itu tidak terjadi gitu. Mungkin Abang bisa menjelaskan lebih lebih detail lagi terkait dengan hal ini, Bang. Oke, jadi kalau kita lihat hal ini, apa yang diungkapkan oleh Petrus, lalu kemudian di dalam doa jemaat tadi, pasal 4 ayat 27 sampai 28, oke, secara jelas kan kita sering sekali memahami begini nih, kita memahami bahwa mengapa Yesus mati, ya karena kita orang berdosa, gitu ya. Itulah itu kemudian dari sanalah kemudian ada satu lagu Were You There when they crucified thy Lord? Apakah kamu hadir di sana ketika apa namanya Yesus disalibkan? Pertanyaannya adalah menarik sekali bahwa dia berkhotbah, Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang datang kira-kira 3.000-an orang itu yang menerima, belum yang tidak menerima. Berarti apakah 3.000 orang itu minimal 3.000 orang itu hadir semua pada waktu penyaliban Yesus? Tentu tidak. Oke. Jadi ini mengungkapkan kepada kita bahwa betul kita diwakili yang menyalibkan adalah mahkamah agama. Tapi semua kita lah yang menyalibkan Yesus. Karena manusia berdosa lah, kita lah yang menyalibkan Yesus. Tapi itu tidak melepaskan tanggung jawab yang menyalibkan Yesus adalah manusia berdosa. Tapi disinilah anugerah. Itu semua terjadi karena Allah sudah merencanakan sejak awal. Dan untuk menyerahkan Yesus Kristus bagi kita manusia berdosa. Sehingga peristiwa salib, peristiwa kematian Yesus kita bisa lihat dari secara paradoks. Kenapa Yesus mati? Yesus mati untuk kamu manusia berdosa. Allah menyerahkan dia. Allah menyerahkan dia, itulah dari sisi anugerah. Tapi dari sisi konteks dosa kita berbicara, mengapa Yesus mati? Ya karena kita berdosa, kitalah yang menyalibkan. Dosa kitalah yang menyalibkan Yesus. Jadi kita harus lihat sebagai itu terus yang terjadi bahwa dikontraskan apa yang dilakukan manusia berdosa kepada Yesus di satu sisi, tapi untuk kamu yang manusia berdosa yang menyerahkan Yesus itulah, yang menyalibkan Yesus itulah Allah menyerahkan dia, Allah merencanakan itu. Itu konsep anugerah. Baik, Bang. Ini ada pertanyaan. Bang, kalau di kisah para rasul ini kan kita langsung melihat peran para rasul, 12 murid Tuhan Yesus yang pertama kecuali Yudas. Uh,
bukan lagi dari imam keturunan Lewi. Apakah setelah turunnya Roh Kudus, keturunan imam atau Lewi itu tidak menjadi satu hal yang penting lagi dalam pemberitaan Injil? Jadi bagaimana relevansi keturunan imam di Perjanjian Lama dan murid Yesus di Perjanjian Baru? Oke, jadi kan konteksnya di dalam di dalam perjanjian lama, oke, siapa yang mereka dipilih sebagai imam yang menjadi perantara itu berbicara tentang kaum Lewi. Sekarang kan menjadi persoalan bagi kita nanti kalau kita satu saat ya ini eksposisi kitab Ibrani. Kitab Ibrani menyatakan kenapa penting kitab Ibrani sebenarnya penting bagi kita adalah untuk menyatakan keimaman Yesus Kristus. Benar ya? Keimaman Yesus. Karena Yesus Kristus bukan turunan Lewi. Oke, okay? Bukan keturunan Lewi Yesus Kristus. Nah, bagaimana Yesus Kristus menjadi imam menurut aturan Melkisedek? Nah, itu nanti itu lain hal ya. Nanti kita tinggalkan dulu. Yesus menjadi imam besar kita. Dan karena Yesus menjadi imam besar kita, itulah yang diungkapkan. Keimaman itu, keimaman itu tidak lagi berdasarkan suku Lewi, tapi keimaman itu kepada orang-orang percaya. Murid-murid Kristus. Dari mana mamanya? Itu ayat yang terkenal. Ada lagunya itu. Kamulah bangsa terpilih, imamat raja nih. Mari kita buka 1 Petrus. 1 Petrus 1 Petrus berapa itu? Itu ini di PAKJ ini baru dibahas ini. 1 Petrus 2 ayat 10. 9 10. Lihat ya. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Oke, jadi kita sekarang tidak konsep lagi kesukuan. Oke, tidak konsep Yahudi itu udah seluruh penggenapannya sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi semua kalau bahasa Galatia, ketika yang sudah akhirnya tujuannya sudah datang, maka semua bayang-bayang ya nggak lagi, itu semua bayang-bayang. Oke, itu kamulah imamah yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Supaya tujuannya apa? Nah, ini jangan hanya gagah-gagahan. Kami imam, kami ini. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Apa itu perbuatan besar? Bukan soal mukjizat, tapi ini yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dulu bukan umat Allah, sekarang umat Allah. Itulah perbuatan besar. Itulah yang harus kita saksikan. Oke. Eh, Pertanyaan berikutnya, Bang, sepertinya cara hidup jemaat mula-mula, yaitu yang ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, itu beda sekali dengan jemaat saat ini. Kenapa mereka selalu berbagi bersama-sama? Apakah mereka memang hidupnya berkelompok sebagai sesama orang percaya? Tidak seperti kita yang tinggal di rumah masing-masing dan jarak yang berbeda-beda. Terus kalau mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang lain, kenapa sampai sebegitu murah hatinya? Padahal di zaman ini rasanya sulit sekali melakukan hal tersebut. Oke. Nah, teman-teman, kita tidak bicara kemudian tentang bagaimana memperlakukannya. Prinsipnya tetap. Oke. Prinsipnya tetap. Seharusnya di dalam gereja ya kita berbagi, kita tahu. Prinsipnya tetap, tetapi tentu caranya tidak lagi seperti konteks pada waktu itu. Oke. Nah, apa yang memang terjadi pada waktu itu? Masih ingat ya? Pada waktu itu beberapa kaum, yang memang terjadi pada kehidupan pada waktu itu, beberapa kelompok masuk. Ada yang namanya kaum Eseni. Apa kaum Eseni? Kalau mereka masuk dalam satu kaum itu, maka betul itu aturan dibagi seluruh harta, dikumpulkan harta lalu dibagi kemudian. Namun di mana bedanya dengan kekristenan yang diungkapkan dalam kisah 2 itu? Kisah 2 itu ada hal yang diungkapkan bukan karena aturan, tapi ada dengan tulus hati dan gembira. Berarti
Ada kerelaan. Lalu bukan soal bagi rata, tapi apa? Sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu poin yang mungkin penting kita perhatikan sekarang. Sekarang prinsipnya tentu kita tidak bisa lagi, sangat tidak bisa memberlakukan lagi jual harta karena kita berbicara tentang kepemilikan. Lalu apakah kemudian jual harta semua tidak berbicara. Tapi ini prinsip berbagi, bermurah hati harus terus terjadi dalam konteks saat ini. Kita harus berlakukan dalam konteks saat ini. Seharusnya kita nggak tenang. Oke, kita nggak tenang melihat dalam konteks persekutuan kita ada orang yang melarat, ada orang yang nggak makan. Oke, jadi kita kita prinsipnya tetap harus sama, tapi tidak berbicara tentang kemudian caranya harus seperti itu. Itulah konteks pada waktu itu. Oke, jadi jangan jangan ini dengan caranya. Bang, Semoga mau diperjelas lagi kenapa sampai sebegitu murah hatinya mereka pada saat itu, Bang? ya itu yang saya katakan tadi. Apakah jemaat ini berlangsung terus seperti itu? Tidak. Kan kemudian kita tahu kisah kisah 5 menunjukkan kepada kita, kisah 5 terjadi dalam jemaat ya terjadi seperti itu. Masa gua jual harta gua terus gua bagi semua, gua tahan sebagian gitu kata si Ananias. Apakah salah? Enggak salah loh ya. Jadi bukan soal dia tidak serahkan semua. Yang salah adalah kan makanya kata Petrus, bukankah selagi itu di tanganmu itu tetap milikmu, selagi setelah kamu jual uangnya tetap milikmu, yang salah adalah kau pura-pura memberikan semua untuk mendapatkan kau murah hati, itu munafik. Tapi kau tahan. Bukan soal memberikan. Jadi Petrus tidak memaksa. Nah, kenapa itu terjadi? Mau diungkapkan. Inilah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Tidak pikir lagi diriku. Tapi bagaimana jemaat terus bertumbuh mengalami. Nah, prinsipnya bagi kita sekarang ya seharusnya seperti itu. Nanti itu kan yang dikatakan Yakobus di dalam surat-surat Yakobus. Umpamanya Yakobus gini. Yakobus bohong kalau kata-katakan, hei, salam damai sejahtera sama kamu. Tapi kau lihat dia nggak punya baju. Kau seharusnya punya baju. Lalu kau bilang, damai sejahtera bagi kamu. Itu bohong. Itu kan Yakobus katakan. Bukan berarti lalu kita jual baju kita semua, kita bagi serata. Bukan itu maksudnya. Tapi berbicara tentang kemurahan. Sekali lagi, bukan tentang cara. Kenapa? Caranya pada waktu itu lazim dalam ketika masuk dalam kelompok satu kaum, maka lazim terjadi pada waktu itu. Di mana bedanya? Itu. Kalau digerakkan oleh Roh Kudus dengan tulus dan murah, dengan bergembira. Jadi, itu beda. Jadi itu perlu catatan dengan tulus dan bergembira itu perlu digarisbawahi. Ini ada pertanyaan lagi, Bang. Eh, Bang, kenapa semua rasul berani mati dalam pemberitaan Injil? Apakah memang rasa takut itu sudah benar-benar mati dalam hidup mereka? Sedangkan kita alumni untuk berani hidup demi kebenaran dan keadilan aja seringkali kita tidak berani menanggung resikonya. Apakah kita kurang dipenuhi Roh Kudus atau apa yang perlu kita sadari akan kelemahan dan ketakutan kita itu? Saya pikir untuk mengkhotbahkan bahwa para rasul tidak kemudian mengenal rasa takut, tentu satu hal yang salah. Mereka adalah orang-orang yang sama dengan kita. Nanti kalau kita masuk kepada Paulus di depan, oke, berulang kali kemudian dia diteguhkan selalu malaikat Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, jangan takut Paulus, kamu harus sampai ke Roma. Apa artinya? Tidak takut dia. Oke. Jadi tidak ada rasa takut. Takut. Sekarang kita bicara Petrus. Jangankan Petrus soal mau mati. Petrus pernah munafik nggak? Munafik dia di. Mari kita buka Galatia. Petrus itu munafik. Takut dia sama orang Yahudi.
Padahal dia udah bertobat. Nanti kalau kita masuk pasal 10 nanti, dia udah bertobat ketika membaptis Cornelius. Sekarang mari kita buka Galatia. Galatia 2 ayat saya nggak baca ya. Galatia 2 ayat 11 sampai 14 nanti teman-teman baca di situ apa? Kefas itu Petrus datang ke Antioquia. Lalu sebelum orang Yahudi datang, lihat ya, sebelum orang Yahudi datang, dia duduk dan makan bersama orang-orang non-Yahudi. Orang Yahudi datang, Paulus narik diri, pura-pura nggak makan dia. Kenapa? Takut dia sama orang Yahudi. Apakah nggak takut? Takut. Jatuh dia di situ. Dan itulah dia tegur sama Paulus. Kau munafik, Paulus. Petrus. Paulus menegur dia. Nanti teman-teman baca Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Nah, apakah dia tidak takut? Takut. Jadi bagaimana ketakutan mereka ini saya pikir uh, 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 dicatat kemudian, ya, bagaimana penyerahan diri. Oke. Okay. Keyakinan akan pengutusan, keyakinan, punya satu keyakinan yang kokoh akan pengutusan. Nanti minggu depan kita akan bicara bagaimana kemudian cara pengungkapan Paulus berkata terhadap visi yang dari Allah itu tidak pernah aku tidak taat. Kenapa dia bilang aku mau taat terus? Tidak pernah aku tidak taat itu mau mengungkapkan ada banyak alasan untuk tidak taat. Tidak pernah aku tidak taat berarti apa? Ada banyak sebenarnya alasan untuk tidak taat, tapi aku taat. Nah, itu hal-hal yang saya tidak berani untuk berkata apa namanya ya uh, bahwa kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena proses ini pun adalah proses pertumbuhan. Oke, apa yang terjadi dalam kisah para rasul adalah satu proses yang digambarkan kepada kita bagaimana jika seseorang dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka itulah yang terjadi. Apakah pergumulan mereka dalam sehari-hari tidak terjadi? Terjadi. Nah, jadi saya pikir hal-hal ini yang terjadi bagi kita saat ini dengan berbagai konteks saat ini, saya kemudian tidak mengatakan pimpinan Roh Kudus itu seperti apa kita udah harus sempurna, tapi mungkin satu proses pertumbuhan bagaimana kita mengalami dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin gagal, mungkin belum berani, tetapi kembali berjalan untuk dipimpin Roh Kudus bertumbuh dan itu kita akan alami. Jadi saya pikir sama ya seperti ini balik lagi ke kalau perjanjian lama. Abraham tahu nggak tiba-tiba dia diminta menyerahkan anaknya, tapi dia dididik oleh Allah sampai kemudian menyerahkan anak. Saya pikir begitu juga para rasul dan seharusnya kita pun demikian. Jadi kita tidak frustrasi bahwa kayaknya aku nggak dipimpin Roh Kudus. Kiranya kita masuk dalam penyerahan diri oleh Roh Kudus dan itu akan menuntun kita untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam semakin efektif untuk bersaksi. Mungkin itu jawaban saya. Ya, baik Bang. Eh, ini ada pertanyaan lagi Bang. Hmm, tadi kan ini pertanyaan saya, tadi itu kan ada cara hidup jemaat yang bertolak belakang ya dengan cara hidup jemaat yang idealnya seperti apa. Yang salah satunya itu adalah ada isu tentang rahasia eh, saya isi ini ada orang percayanya ya Bang. Maksudnya kalau di sini kan apakah rasul-rasul juga memiliki pemikiran seperti itu gitu Bang? Ya, jadi itu tadi bagian dari ya nanti kapan Petrus bertobat dalam tanda kutip loh ya. Saya pakai kata bertobat. Cornelius.
Itu nanti menjadi titik penting. Cornelius, apakah kemudian disitulah kapan kemudian ditegaskan ulang soal tidak ada rasialisme ini? Baru nanti kisah 15, sidang-sidang di Yerusalem. Jadi bayangkan loh ya. Jadi masa kisah para rasul, masa rentang waktu catatan kisah para rasul itu kira-kira 30 tahun. Dan setengahnya Injil masih di Yerusalem, berputar di Yerusalem. Padahal jelas kan, jelas pengutusannya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Samaria aja tetangganya setengah Israel, itu setengah Israel loh Samaria, setengah kafir. Itu mereka nggak ke sana. Kapan kemudian dipaksa terkutip belum? Nanti kita akan masuk pasal 10. Siapa yang dalam tanda kutip dipertobatkan? Tidak hanya Cornelius, tapi uh, Petrus. Yuk, mari kita lihatlah. Nah, agak loncat kita dikit supaya kita ini supaya ini. Kisah 10. Kisah 10 ayat 34. Saya bacakan ya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kapan mengertinya? Baru di situ. Berarti sebelumnya apa? Dia beda-bedakan orang. Sesungguhnya aku telah mengerti Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran dan seterusnya. Jadi di peristiwa Cornelius lah dia baru kemudian mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di kepalanya siapa? Ya Yahudi. Atau lihat ada dua. Yahudi atau apa yang dikatakan proselit. Apa itu proselit? Orang non Yahudi yang sudah menganut agama Yahudi. Itu yang mereka mereka ini. Nanti kita akan masuk. Jadi lihat ya gerakannya itu. Jadi kenapa saya katakan pasal 8 adalah transisi sampai 12? Lihat ya persiapan. 1 sampai 7 Yerusalem, lalu kemudian didesak menuju Samaria, lalu kemudian Filipus didesak menuju seluruh Yudea, lalu Filipus ke Samaria. Samaria siapa? Apa itu Samaria? Masih setengah kafir, setengah Israel, setengah kafir. Dan siapa kafir pertama? Cornelius. Siapa yang meneguhkan itu semua? Baik setengah kafir maupun kafir Cornelius, siapa yang meneguhkan? Harus Petrus. Dan itulah nanti kita bicara konteks kesatuan gereja yang menjadi dasar kemudian nanti sidang Yerusalem di 15. Kiranya ini menjadi pengantar juga supaya teman-teman menantikan sesi ketiga. Baik, Bang. Ini ada pertanyaan, Bang. Bang, waktu Stefanus dibunuh, para rasul tidak kelihatan ada ikut membela dia di Mahkamah Agama. Kenapa ya, Bang? Bukankah Stefanus dipilih untuk menjadi pelayan meja yang diangkat para rasul? Kita tidak tahu mencatat bahwa bagaimana para kita tidak berani menduga-duga. Artinya Lukas tidak mencatat itu, tidak menjadi apa namanya ya perhatian Lukas bagaimana para rasul bertindak kepada hal itu. Tapi yang terjadi adalah kalau menarik tadi mungkin kita bisa interpretasi ya apa yang terjadi adalah di pasal 8 tadi. Pasal 8 ketika setelah Stefanus penganiayaan terjadi, apa yang terjadi di pasal 8? Mereka tetap di Yerusalem. Kayaknya fungsi Yerusalem terus begitu penting. Ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria.
Ini mengungkapkan nanti yang menjadi pemberita Injil ke seluruh Yudea dan Samaria bukan rasul-rasul sebenarnya. Rasul nanti Petrus akan hanya meneguhkan. Tapi yang menjadi ini adalah orang-orang percaya. Nah, kita tidak tahu. Saya tidak berani menyimpulkan mengapa kemudian tidak tampak apa namanya pembelaan para rasul terhadap Stefanus. Dan kita tahu Stefanus adalah dipilih oleh uh, uh, para rasul itu sendiri. Ya, eh, dari rekan-rekan atau Bapak Ibu yang di Zoom, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, jika tidak ada, ini mungkin kalau pertanyaan yang ini lebih ke aplikatifnya kali ya, Bang, ke aplikatifnya. Tadi kan dibilang ya, Bang, dibilang tentang penyerahan diri gitu ya, Bang, tentang penyerahan diri, kemudian keyakinan para rasul akan pengutusan itulah yang membuat mereka benar-benar berani untuk memberitakan Injil. Walau mereka ada takut, tapi akhirnya kembali untuk berani lagi. Ini mungkin untuk aplikasinya di dalam kehidupan ya, Bang, di dalam kehidupan khususnya pada eh, masa alumni ini, eh, gimana sebenarnya praktik atau tips gitu ya, Bang, tips untuk ketika jatuh itu tuh nggak lama gitu jatuhnya. Jadi langsung klik lagi gitu untuk bangkit lagi. Ini mungkin lebih ke tips atau mungkin sharing abang yang mungkin sudah mengalami sebelum-sebelumnya. Oke, tampaknya ada satu permasalahan di kita ketika jatuh, lalu kemudian seringkali apa yang kita lakukan justru makin menjauh dari Allah. Lalu kenapa? Karena kemudian kita bicara saat teduh kering, lihat ya, Eh, hal-hal seperti itu. Nah, saya pikir tidak ada jalan lain. Oke. Apa yang diajarkan kepada kita tadi dalam konteks eh, ini adalah mungkin udah kayak ini ya, klise kedengarannya, doa. Justru kita jatuh, ya datang kepada Allah walaupun menyakitkan. Nanti kalau saya memang ini tesis saya tentang ratapan ya. Walaupun sampai dikatakan datang ke hadapan Allah, aku nggak ngerti buah pinggangku sampai rasa sakit ditusuk-tusuk. Nggak ngerti kita. Tapi aku mau dekat Allah. Sampai ia dengan tangan kanannya membimbing aku. Nah, jadi ada banyak kita yang terjadi adalah kita kemudian ketika jatuh atau ini, lalu kemudian kita bilang kering. Nggak ada gunanya saya berdoa. Saya pikir sampai terus kita mungkin itu ada kehidupan. Yuk, mari baharui doa kita yuk. Hari ini kita belajar ya, doa itu penyerahan diri tidak hanya belajar beranikah kita berdoa? Tuhan, berikan aku kepekaan, berikan aku keberanian memberitakan Injil dibanding doa kita hanya soal Tuhan, hari ini mau ujian, tolong aku ya. Hari ini mau ujian promosi, tolong aku ya. Doa bagi kita hanyalah sekeranjang apa keinginan-keinginan kita. Jadi saya pikir relasi dengan Tuhan. Apa itu penyerahan diri? Nggak ada. Dalam penyerahan, dalam doa, dalam relasi, belajar betul-betul masuk kepada penyerahan diri. Nanti kita masuk kisah 16 lagi. Melampaui good intention, hal-hal baik. Saya suka ngomong ya. Ini nih kalau ngadain-ngadain ibadah, nggak usah doa minta kelancaran. Kayak doanya kita berhenti. Tuhan supaya nggak hujan. Boleh lah, boleh, boleh, boleh. Supaya nggak hujan, cuaca baik. Doa. Ibadah terjadi kebangunan rohani. Kalau perlu doa, walaupun hujan Tuhan. Gerakkan hati.
apa saya bukan orang yang cari-cari ini, tapi relasi kita dengan Tuhan tampaknya itu tips. Relasi kita dengan Tuhan betul-betul bukan penyerahan diri, tapi apa seperti dalam Yohanes Yohanes 6 ya, kita mau menjadikan dia raja ya, hanya untuk dia raja yang berkuasa untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Oke, kalau susah di kantor ada Tuhan yang baik yang akan menolong saya. Saya bukan mengatakan, tidak mengatakan itu bukan bagian dari pokok-pokok doa kita. Tapi kiranya uh, relasi kita dengan Tuhan bertumbuh masuk ke dalam penyerahan diri. Sehingga betul-betul real. Betul-betul real. Kemudian, apa arti penyerahan diri? Kalau memang ada yang harus kita lepas, ya lepas. Itu sering saya. Jadi saya uh, 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 kiranya uh, 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 aplikasi salah satu aplikasi hari ini mari baharui kehidupan doa kita. Ya Allah yang berdaulat dia tadi ya. Ya Allah, lalu keberanian-keberanian untuk hidup itu tadi, keberanian. Bukannya saya pikir ya, gimana mereka jemaat ini bukannya berdoa supaya hilang ancaman, doa mereka berikan kami keberanian. Bolehlah kita minta supaya hilang masalah-masalah. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Kiranya kita punya terus keberanian untuk memberitakan firman apapun situasi. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mimi Tobi. Untuk gereja zaman sekarang, apakah 4 tanda gereja yang hidup karena dipimpin Roh Kudus masih menjadi acuan? Bagaimana dengan gereja yang mengklaim bahwa gereja mereka dipenuhi Roh Kudus karena banyaknya jemaat yang berbahasa roh? Apakah dapat disebut gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, sementara 3 tanda yang lain tidak tampak? Ini saya ini ya. Uh, Tampaknya ini kesalahan pengertian. Di gereja dewasa ini, tanda dipenuhi oleh Roh Kudus adalah karunia Roh. Okay. Karunia Roh itu pemberian Tuhan, memang penyataan Roh Kudus kepada kita. Tapi tujuannya selalu apa? Untuk kepentingan jemaat. Okay. Jadi berbahasa Roh itu bukan tanda bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwa itu diberikan karunia kepada kita, ya. Oke, sekali lagi. Jadi di bagian ini tanda dipenuhi oleh Roh Kudus, ya memang betul keempat itu dan itulah artinya kehidupan baru. Apa tadi? Kan itu relasi, relasi ke, si Dawson Trotman menggambarkan. Itu kan lihat ya, pengajaran itu berbicara relasi vertikal kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, lalu doa adalah kita vertikal kepada Allah, lalu kemudian relasi horizontal. Kita semakin kuat, semakin bersekutu di dalam persekutuan orang percaya, kasihi, saling mengasihi, kan itu panggilannya. Dan keluar, kita bersaksi. Jadi betul, itulah itulah bukti yang sah, bukti yang benar sebagai satu gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan karunia Roh. Kenapa? Karena tidak semua orang, okay, namanya juga karunia. Kalau kita nanti belajar dalam Korintus, karunia Roh diberikan menurut kerelaan dan kehendak Roh Kudus kepada tiap-tiap orang, bisa secara berbeda-beda. Jadi, tidak setiap orang percaya dikaruniakan karunia berbahasa roh. Namanya karunia. Sama seperti saya. Sekarang kan udah berkembang ya. Tidak semua karunia diberikan karunia hal tertentu. Tidak. Itu karunia diberikan menurut kerelaan kita. Menurut kerelaan Roh Kudus, sorry. Kehendak Roh Kudus. Ini selanjutnya, Bang. Ketika Petrus dan Rasul ditangkap, jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh.
Mereka berdoa untuk peperangan rohani yang dihadapinya. Padahal mereka ini bukan rasul-rasul orang yang baru percaya juga. Apa yang membuat mereka berdoa berani memberitakan firman? Apakah sekuat itu juga jemaat mula-mula memberitakan firman, Bang? Ya, jadi kalau kita tampaknya kan gini nih, kita harus tahu ini dalam tanda kutip ini adalah permulaan era baru, era Roh Kudus bekerja, benar ya? Nah, era baru ini mau mengungkapkan kalau dipimpin bila mana Roh Kudus bekerja, maka inilah yang terjadi. Itu juga nanti tidak ada yang tanya ya, nggak ada yang tanya. Kita tahu tanyanya hanya soal itu. Kenapa nggak bertanya? Ananias dan Safira baru berbohong sedikit, mati dia. Coba bayangkan kalau sekarang berbohong, udah mati kita semua. Kenapa? Ini era baru. Nah, masalahnya kita hanya senangnya nanya kenapa nggak terjadi berkat seperti sekarang ini. Gimana hukumannya? Kenapa nggak? Nah, ini era baru. Menurut saya, satu era baru yang mengungkapkan, menggambarkan bahwa era baru, Roh Kudus bekerja, terjadilah hal seperti ini. Gitu ya. Tapi kemudian ketika gereja berkembang, masuk kepada realita-realita yang seperti saya katakan tadi. Gitu ya. Ada banyak kelemahan, ada banyak keberdosaan di sana. Nah, jadi kalau kembali tadi, kenapa orang-orang percaya? Ya jelas, memang mau ditunjukkan satu era baru, para rasul berkhotbah, para rasul mengajarkan, dan itu terjadi perubahan hidup kepada jemaat mula-mula. Bahkan, betul, jemaat, apakah orang percaya? Tadi kan kita baca kisah 8 ayat 1. Kisah 8, siapa yang tersebar? Bukan para rasul tinggal di Yerusalem. Ketika tersebar, ini menarik sekali. Kalaulah si Juli ini, karena penganiayaan, nyampe lah dia di Papua atau di mana gitu ya, karena penganiayaan loh ya. Apa yang ada di pikiran kita? Pasti di pikiran kita, yang penting aman dulu lah, aman aja, udah bagus. Tapi karena penganiayaan pun mereka tersebar di tempat itu, apa yang mereka lakukan? Beritakan Injil. Itu karena penganiayaan loh. Saya suka menjadikan pertanyaan ini. Kalau saya pengutusan ke kampus-kampus pengurus, saya ngomong, adakah masuk kampus ini, masuk kantor ini karena penganiayaan? Nggak ada kan? Bukankah lebih banyak alasan bagi kita dimanapun kita berada saat ini, kantor kita saat ini, untuk memberitakan Injil? Mereka dari penganiayaan aja memberitakan Injil kok. Siapa mereka? Orang-orang biasa, orang-orang awam. Jadi ini sekali lagi bedakan satu hal yang diungkapkan kisah para rasul, betul-betul era baru, Roh Kudus bekerja, dikuasai Roh Kudus, ini yang terjadi. Oke. Dalam perkembangannya kemudian kita tahu Lukas mencatat ya gereja yang dalam pergumulan, berbagai pergumulan. Nanti kita mulai catat lagi, ada orang lagi minta, kasih aku kuasa Roh Kudus, beli kuasa Roh Kudus supaya bisa. Sama, sampai hari ini juga terjadi kan. Banyak yang ini membelanjakan kuasa Roh Kudus. Oke, kita nanti akan lihat. Oke. Ya, eh, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bang, mungkin sebelum menutup di dalam doa, mungkin ada. Boleh, Oh, ini boleh ada. terakhir. Boleh, silakan Pak. Ini dari Pak Togi Sinaga. Silakan Pak Togi. Bang, kalau yang Ananias Safira itu dipimpin setan atau dari diri mereka sendiri, Bang? Kalau di dalam bahasa itu kita hanya dikatakan dia bahasanya dari situ kan sebenarnya keluar prinsip itulah satu ayat yang jelas-jelas secara intertekstual menyatakan Roh Kudus adalah Allah. Jadi bagian itu jelas diungkapkan mendustai Roh Kudus, itu yang kita tahu. Dan tentu mendustai Roh Kudus, ya dia sedang dikuasai oleh setan, iblis.
Bahwa Kalau kan kita nggak bisa bedakan ya, kedagingan kita digunakan, istilahnya, dia makan munafik. Sebenarnya kan bukan soal tidak menyerahkan semua loh ya, tapi dia berpura-pura nyerahin semua, padahal dia tahan. Nah, itu kedagingan dia untuk mendapatkan penghormatan seperti Barnabas. Tentu di sana si jahat menguasai dia. Nah, kalimatnya kemudian mencobai dan mendustai Roh Kudus. Kalau kita lihat ya, ini salah satu ayat yang kemudian sering dipakai untuk menunjukkan Roh Kudus adalah Allah. Mari kita lihat kisah 5 tadi. Kisah 5. Ini tadi saya lupa itu ya. Ini satu ayat yang sangat dekat yang untuk mengatakan Roh Kudus adalah Allah. Di ayat 3. Nah, ini jelas tadi Bang kalimatnya itu ya. Ayat 3. Pasal 5 ayat 3. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya deh. Jelas. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Oke. Ayat 4. Ini sejajar. Di sini dikatakan dikuasai iblis lalu dia mendustai Roh Kudus. Lalu ayat 4. Tindakan yang sama, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatanmu itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Oke. Satu, di situ dulu ya. Roh Kudus adalah Allah. Lalu pertanyaan Abang, di mana dua-duanya Bang? Jadi kalau di ayat 4 dikatakan dikuasai iblis. Kalau di ayat 5, siapa? Rencana hatimu. Jadi uh, hati kita, kedagingan kita dikuasai iblis. mereka selamat nggak, Bang? Uh, Kalau konteks itu kita lihat ya, hukuman mati tidak selalu berbicara Allah tidak menyelamatkan mereka, benar ya? Jadi ingat, hukuman mati tidak selalu berbicara Allah tidak menyelamatkan mereka. Jadi saya hanya bisa jawab jika dia betul-betul orang percaya, oke, okay, sebagai hasil dari jemaat yang diungkapkan di dalam Pentakosta misalnya, ya dia diselamatkan. Tidak ada dosa yang bisa menggugurkan keselamatannya dia. Oke, jadi itu. Tapi kenapa dia dihukum mati? Ini sekali lagi. Ini sering disejajarkan dengan Achan di Yosua 7. Ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, kan gilang gemilang tuh, menang. Tiba-tiba kalah. Kenapa? Ada Achan yang mengambil, kan Tuhan bilang musnahkan semua, tapi diambil Achan barang-barang yang seharusnya untuk bait Allah. Kenapa dihukum? Karena itu era baru untuk memberikan pelajaran bahwa lihat ini kembali, caranya bisa beda, hukumannya bisa berbeda, tapi mau menunjukkan Allah sangat serius terhadap dosa. Era baru masuk tanah perjanjian harus ditujukan, mati kau ambil. Era baru, era pekerjaan Roh Kudus, era baru mati kalau kau ini. Kira-kira seperti itu. So it is safe to say that they are safe because they are Ya, believers, but jika dia ya. at the point of their life, they committed sin, and somehow the punishment was death. Yes. Okay. Thank you, Bang. Ya, baik, terima kasih Pak Togi. Ini karena sudah jam 9, eh, kita akan menutup sesi kedua ini. Kami persilakan ke Bang Niko untuk menutupnya di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan seperti apa yang kami diskusikan tadi, kami masuk di dalam pertumbuhan penyerahan diri. Kehidupan kami oleh karena pergumulan ini bisa jadi kami enggan, kami gagal. Tetapi justru di saat-saat itulah Tuhan tolong kami untuk semakin ada dekat dengan Kristus. Kiranya Tuhan tolong kami untuk terus melekat di dalam relasi dengan Kristus, masuk di dalam penyerahan,
Roh Kudus terus membentuk kami. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami, Tuhan karuniakan kepekaan kepada kami. Bagaimana kami bersaksi, bahkan bagaimana kami memberitakan Injil di tempat Tuhan menempatkan kami. Kiranya kami tidak hanya terpusat pada konteks kehidupan kami, tentang jabatan, tentang keinginan-keinginan kami. Tetapi kiranya melalui apapun jabatan yang Tuhan karuniakan kepada kami, apapun harta yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya itu semua kami gunakan dalam misi Allah, agenda Allah dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menguasai dan mengendalikan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Bang. Terima Yuk. kasih Bang Niko untuk firman dan juga untuk diskusi yang sudah disampaikan malam hari ini. Kemudian saya kembalikan kepada pengurus, pada Kak Luke atau kepada Kak Lydia. Ya, terima kasih Bang Niko, terima kasih Tri, Juli, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Kita akan kembali di minggu depan di jam dan waktu yang sama untuk membahas kisah para rasul 9 sampai selesai. Jadi bisa dibaca-baca dulu di rumah untuk persiapan minggu depan. Berikutnya, dari di awal tadi kita sudah tampilkan beberapa video tentang camp tahunan alumni ke-20. Temanya mempertaruhkan hidup demi misi Allah. Nah, kita lagi belajar kisah para rasul, makin lebih tajam lagi. Nanti kita akan belajar bagaimana mempertaruhkan hidup bagi misi Allah. Kami mengundang semua alumni untuk ikut hadir dalam KTA ke-20 pada tanggal 27 sampai 29 Juni 2025. Dan informasi lengkapnya akan kami kirimkan juga ke grup. Ada lagi, Lid? Oke, itu saja. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman semua. Dan selamat malam semuanya. Thank you, Makasih God Pak. bless. Oh, makasih Ya, semua. Iya, sama-sama. bye. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Iya, oke. Nanti seperti biasa, apa PowerPoint-nya ya, Bang ya. Hmm, Nanti kita bisa ya, kirimkan ke teman-teman. thank you Kak. Oke, Lid, kita tutup dulu. Tapi berarti minggu depan itu kita tuntaskan ya, Bang ya, jam 9 sampai akhir Iya ya. jelas. Itu ya gitu. Kan kita tidak akan bahas kenapa nanti besok bisa lebih cepat karena perjalanan Paulus dan Heeh. pindah dari kota ke kota kita tidak akan bahas satu persatu. Kita akan hanya melihat prinsip-prinsip dari perjalanan Paulus. Oke, tapi kalau kayak hari ini kan tentang doa dan penginjilan. Kalau minggu depan Kita temanya akan lihat, saya akan lihat apa poin penekanan penting. Satu tadi kesatuan gereja tadi pasti. belum, tapi kan tadi Ya Bang minggu belum. depan berarti ya. Oke. Oke. Kalau kalau ini awak bahas kisah para rasul ditambah dengan gesturnya Bang Niko kita jadi melotot juga nih gini. Ikutan melotot. Oh, segitu ya. Oh, begitu ya. Oke, thank you ya Bang ya. Oke, Lid, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau, Allah yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran pada malam hari ini di GCLC. Kami bersyukur untuk Bang Niko yang sudah mempersiapkan kebaikannya bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami pelajari malam hari ini. Secara khusus kami alumni Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya Engkaulah yang terus menolong kami, mampukan kami dalam menjalani hari-hari kami sebagai saksi Kristus ya Tuhan. Kiranya Engkau terus anugerahkan kemampuan, keberanian juga untuk memberitakan Engkau kepada semua orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk Juli yang juga sudah memimpin dalam puji-pujian maupun jalannya diskusi. Kiranya Tuhan juga memberkati dia dalam studinya juga yang sedang dikerjakan saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong dia untuk bisa menyelesaikannya dengan baik.
Tuhan, kami juga bersyukur untuk alumni yang terus hadir, yang punya kerinduan Tuhan untuk selalu belajar, untuk disegarkan ataupun diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menggerakkan hati alumni untuk terus punya kerinduan ini, supaya mereka pun di dalam pelayanan mereka masing-masing, baik di gereja maupun di tempat mereka bekerja ataupun di lingkungan mereka, mereka eh, punya modal untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pembelajaran malam hari ini dan kami menyerahkan ya Tuhan untuk sesi yang terakhir di minggu depan. Kiranya Tuhan tolong Bang Niko dalam segala persiapannya dan juga Juli ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk sesi yang terakhir minggu depan dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai juga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhanlah juga yang pelihara kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Terima Bang kasih Niko. Bang Niko. Terima kasih Kasih, Juli. Bang Terima Riko. kasih Ya, teman-teman udah semua. semakin kalem nggak aku? Enggak lah, bagus lah Bang kayak gitu. Sesuai tema. Tolong, tolong doakan Julia besok supaya aku semakin kalem. Enggak lah, kan lagi lagi menyebar Nyala Bang jadi apinya Bang. enggak kalem Lebih Bang. berapi-api. Ya kan? Iya, Seperti Oke, poster di makasih ya. Chelsea bulan ini. Berapi-api. iya. Thank you Ya, Bang. Thank you ya, Juli. Bye. ya. Bye. Thank you Li.